Jangan dibawa ikannya, Pak Dek. Itu ikan punyaku, Pak Dek. Jono pun teriak sekuat tenaga, menjerit meminta tolong, lari pontang-panting balik menuju ke arah rumahnya. Dan begitu Utari berbalik, dia pun menjerit sekuat tenaga melihat Pocong Kusno berkalungkan ikan-ikan besar yang masih hidup menggelepat. Kusno nyuruh Utari goreng tuh ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini adalah sebuah kisah nyata dari daerah Grobogan. Kisah tentang sebuah teror yang membuat gempar, membuat ketakutan warga satu desa di Grobogan sana, sampai membuat sebagian besar warga itu mengungsi dan meninggalkan rumah milik mereka. Teror di desa Kalijati, Desa Samaran di daerah Grobogan ini merupakan teror dari sosok pocong, salah satu almarhum warga desa di sana yang bergentayangan membuat perkampungan menjadi begitu mencekam. Kisah ini sendiri dibagikan oleh Mbak Narti, warga Grobogan, salah satu Baraya KMS yang di Grobogan sana tinggal di desa Kedung Jati bersebelahan dengan desa Kalijaya, tempat teror itu terjadi. Di tahun 2008, Narti, warga Kedung Jati, pasca dia menikah dengan suaminya Dadang yang berasal dari daerah Bogor, Jawa Barat. Narti dan Dadang ini merantau di daerah Jakarta. Di tahun 2008, Narti mengandung. Saat itu usia kandungannya mau menginjak 7 bulan. Dari Jakarta, Narti pun diinapkan di rumah sang mertua di daerah Bogor. Namun karena Dadang tak bisa tiap hari menemani Narti, Narti pun merasa tak enak merepotkan sang mertua. Narti pun memilih pulang kampung ke Kedung Jati, Grobogan sana, tinggal di rumah orang tuanya sampai nanti tiba waktu melahirkan. Singkat cerita, Narti pun akhirnya tiba di Grobogan di Kedung Jati. Ternyata ketika tiba di rumah, sang bapak tak ada. Kata ibunya lagi merantau, ada pekerjaan di daerah Papua. Maka akhirnya Narti pun hanya tinggal berdua dengan ibunya yang bernama Bu Darmi. Nah, satu ketika, waktu itu sore menjelang maghrib, sekitar jam 5:30, Narti, dia tiba-tiba ngidam pengen makan martabak manis. Narti pun ngomong ke ibunya, "Mak, Narti ngidam, Mak. Pengen makan martabak manis. Bisa ndak emak temani Narti beli martabak? Kita naik motor pelan-pelan aja, Mak." Kamu ini ndak boleh, Nduk. Kamu ini lagi hamil tua, gak boleh keluyuran, pamali. Apalagi bentar lagi juga mau maghrib. Opo ndak bisa ditahan sampai besok pagi. Narti pun menggelengkan kepala. Karena pengen banget tuh dia makan martabak saat itu. Yo wis lah, biar ibu minta tolong sama Kang Sidik. Kang Sidik, anaknya si Pak Ustadz itu. Iya, Sidik yang mana lagi. Mudah-mudahan si Sidik mau berani beli martabak malam-malam. Yo pasti beranilah, Bu. Kang Sidik itu kan sudah tua.
Ditambah lagi anak ustad. Masa dia takut sama maghrib? Ucap Narti sambil tersenyum. Lantas Bu Darmi pun keluar dari rumah menuju ke rumahnya Kang Sidik, yang memang hanya terhalang 3 rumah saja dari kediaman mereka. Bu Darmi balik kembali. Gimana Bu? Bisa, nanti katanya mau ke sini, pinjem motor, ucap Bu Darmi. Namun tak berselang lama, terdengar suara Sidik yang memanggil-manggil dari luar. Bu, Bude, Bu Darmi, Budek Darmi. Lah, itu Kang Sidik, Bu. Bu Darmi pun langsung membukakan pintu. Lah, mau berangkat sekarang toh? Ini kunci motornya, ucap Bu Darmi. Bukan, Bude. Lali aku, Bude. Di Kalijaya itu kan lagi ada teror. Ya bukannya aku wedi. Tapi yo cari aman bae lah, Bude. Terkejut pula nih Bu Darmi, seolah baru teringat sesuatu. Narti yang mendengar sedari tadi heran pula. Teror apa di Kalijaya? Kang Sidik, lah memangnya ada teror apa di Kalijaya? Ono begal apa? Bukan, Bude. Itu si Narti memangnya belum tahu. Ya belum, sengaja tak ceritakan. Takutnya jadi pikiran, nanti ndak baik buat janin di dalam kandungannya. Ya wis lah, kalau gitu saya pamit dulu, Bude. Narti, ditahan aja ngidamnya sampai besok pagi. Biasanya pagi-pagi itu ada tukang bubur jualan kemari. Biasanya suka bawa martabak manis. Ya wis lah, aku pamit dulu, Bude. Assalamualaikum, ucap si Kang Sidik yang langsung berlalu menuju musola di kampung mereka. Pintu ditutup kembali oleh Bu Darmi. Terlihat raut wajahnya seperti yang begitu panik. Pintu, jendela, bahkan gordeng pun langsung ditutup rapat oleh Bu Darmi. Narti sendiri merasa heran dengan tingkah laku seperti yang begitu ketakutan dari ibunya. Bu, sebenarnya ada teror apa, Bu? Sudahlah, ini malam. Gak baik pamali cerita yang seperti itu. Kamu juga ndak perlu tahu. Lagi hamil kamu ini, Narti. Tapi gimana itu masalah ngidam? Apa bisa kamu tahan sampai besok pagi? Kalau ndak kuat, gak apa-apa. Biar ibu sendiri yang pergi. Ibu berani kok. Biar nanti bawa sepeda ontel, ucap Bu Darmi. Lah di sini Narti pun walau nggak bisa nahan ngidam, tapi dengar ibunya mau beli martabak ke lokasi yang begitu jauh pakai sepeda ontel, dia pun nggak tega. Nggak apa-apa lah, Bu, biar besok saja, aku iso nahan kok, ucap si Narti. Waktu berlalu. Malam hari sekitar jam 9, Narti di ruang tamu menonton TV. Lagi nonton TV, ibunya ngelipat pakaian. Narti pun menoleh dan bertanya, Bu, jawab dong, Bu. Sebenarnya di Kalijaya itu ada teror apa, Bu? Kok Kang Sidik seperti yang begitu ketakutan? Ibu juga pas dengar masalah itu tadi sampai panik. Wis, jangan nanya. Besok bae pagi-pagi ibu ceritakan yo. Ini sudah malam, pamali. Narti pun akhirnya hanya bisa pasrah walau dia begitu penasaran. Pagi harinya, Narti jam 9 dia keluar dari rumah. Kebetulan pagi itu di teras rumah ada beberapa ibu-ibu yang sedang duduk ngerumpi dengan Bu Darmi. Narti pun nyamperin dan duduk di sana. Nduk, jangan duduk di bawah, nanti bangunnya susah loh, ucap Bu Surti. Gak apa-apa, Bude, enakan di bawah sambil lesehan. Oh iya, ini sebenarnya tuh ada apa? Dari tadi kok didengar-dengar dari dalam katanya teror. Sebenarnya ada apa sih, Bude? Ini loh, si emak gak mau cerita semalam, ucap Narti. Lah, kamu ini loh, ndak baik. Kamu ini kan lagi hamil. Yo ndak apa-apa, Bude. Kan biar bisa jaga-jaga.
Biar nanti kalau misalnya mau lewat ke sana, ngambil jalan memutar, ucap si Narti. Itu loh Narti, di desa Kalijaya lagi ada teror, ada pocong golek iwak. Pocong golek iwak? Pocong bawa ikan, Bude? Iya, ada pocong gentayangan bawa ikan. Walah, kok pocong bawa ikan, Bude? Ya tinggal dipintas saja ikannya, kan lumayan buat digoreng. Kamu ini, Nduk, jangan sembarangan ngomong, ucap Bu Surti. Nah, di tengah mereka lagi ngerumpi ngomongin pocong yang katanya lagi neror gentayangan di Kalijaya, kebetulan lewatlah seorang perempuan di depan mereka. Loh, Nduk, mau kemana? Tanya Bu Darmi. Ini loh Bude, mau ke warung beli tempe. Oh, yowis, hati-hati, ucap Bu Darmi. Narti kenal dengan perempuan itu. Itu namanya Mbak Tini, istri dari Kang Mario, warga Kedung Jati. Nah, Mbak Tini, istri Kang Mario ini adalah warga asli Kalijaya. Bude, itu memangnya ibunya Kang Mario lagi sakit apa? Kok Mbak Tini ada di sini? Kamu ini kan sudah tak bilangin tadi. Di sana itu lagi ada teror. Nah, si Mario sama Tini istrinya itu ngungsi kemari, ngungsi ke rumah ibunya. Di Kalijaya itu sudah kayak kampung mati. Sebagian rumah itu pada kosong, warga semua ngungsi ke rumah kerabat mereka. Hanya segelintir orang saja yang masih tinggal di Kalijaya. Aneh, kok bisa ya Bude? Emang ceritanya gimana sih sampai ada pocong keliaran seperti itu? Lah di sini pun Bu Surti menceritakan apa yang dia ketahui yang dulu disampaikan oleh Mario kepada suami Bu Surti. Di Kalijaya, desa yang memang bertetanggaan dengan desa Kedung Jati, hanya terhalang oleh hamparan pesawahan dan sungai kecil. Di Kalijaya saat itu, beberapa waktu yang lalu, menurut Bu Surti, di situ ada pasangan pengantin baru yang bernama Kusno dan Utari. Bahkan usia pernikahan mereka belum sampai 8, dalam arti belum sampai 36 hari. Masih terbilang pengantin baru banget nih. Nah, lepas menikah, Kusno ini ikut tinggal sementara di rumah mertuanya dengan sang istri. Waktu itu lagi musim penghujan. Si Kusno malam hari, dia ini pengen makan ikan. Dia berniat nyari ikan dengan kawan-kawannya yang memang kebetulan Mario dan Tardi, kawan dari Kusno, sudah nunggu di pos ronda. Pak, izin dulu ya Pak. Mau kemana? Itu loh Pak, aku pengen makan ikan. Aku mau nyari ikan sama teman-teman Pak. Loh, nggak boleh lah. Kamu ini masih pengantin baru, pamali, pengantin baru keluyuran malam hari. Apalagi ini lagi hujan. Iyalah Kang, kalau pengen makan ikan, besok pagi saja beli, ucap Utari istrinya Kusno. Namun di sini Kusno bersikeras. Ya ndak bisa, masih enakan ikan hasil mancing sendiri daripada beli ke pedagang. Yowis lah, izin dulu toh. Akang mau nyari ikan sama teman-teman, ucap Kusno memaksa malam itu. Kusno pun langsung ke belakang ngambil setruman, lalu menuju ke pos ronda menemui Tardi dan Kang Mario. Lah, No, yakin kamu mau ikut nyari ikan? Yakinlah Kang, tapi Kang, nanti kalau misalnya aku nggak dapet, Kang Mario dapet, ikannya simpen di belakang rumah ya Kang. Biar istri sama mertuaku seneng. Aku kan gak ahli-ahli banget nyari ikan. Lah siapa yang mau nyari ikan? Akang sama si Tardi
itu rencananya mau nyari belut. Ya ndak apa-apa lah Kang, mau belut kek, mau bulus kek. Sing penting ya bernyawa, bisa dimakan. Ya wes yo Kang, kita berangkat. Yakin kamu no? Kamu ini pengantin baru loh. Hujan-hujan kayak gini yo. Enakan ngelonin istrimu, enakan nyentrum binimu daripada nyentrum ikan. Ndak apa-apa Kang, ayolah. Keburu makin malam nih. Ucap Kusno memaksa mereka berdua. Akhirnya Tardi, Mario, dan Kusno pun berjalan kaki bersama menuju ke ujung desa. Tiba di ujung desa, di pesawahan yang memisahkan desa Kalijaya dengan desa Kedung Jati. Tiba di pesawahan, Mario pun berkata, "No, Di, aku mau nyari belut di sawah. Kalian mau kemana?" "Ya aku sih mau nyari ikan Kang, paling ke sungai kecil itu." "Kang Tardi, ya aku bareng kamu lah. Aku tak nyari belut di pinggiran selokan," ucap si Tardi. Mereka bertiga pun berpisah. Mario ke pesawahan, Tardi dan Kusno ke pinggiran sungai. Waktu itu hujan malah makin lebat. Namun ketiga orang ini tetap memaksa gak berteduh sama sekali. Tiba di pinggiran sungai nih. Sungai ini memang kecil, namun ikannya cukup banyak. Kusno lantas turun sambil mengenakan senter di kepala. Di sebelah kanan sungai. Sedangkan Tardi menyeberang sungai nyari belut di pematang sungai seberang sana. Waktu pun berlalu, sekitar setengah jam lah. Mereka mencari ikan dan belut di sana. Tiba-tiba ketika si Tardi lagi ngasong-ngasongin umpan ke lubang belut, dia terkejut mendengar teriakan Kusno dari seberang sungai. Kang Tardi, alhamdulillah Kang, lihat nih Kang, aku dapat ikan, ikannya gede banget Kang." "Iya sama nih, aku juga dapat belut," ucap si Tardi. "Iya Kang, istriku pasti seneng ini Kang," ucap Kusno, yang lantas selepas itu Kusno pun kembali nunduk sepertinya melanjutkan nyetrum ikan. Nah, Tardi umpannya disantok tuh sama belut. Nah, gede ini. Dan di sini kan adu tenaga antara Tardi dan si belut. Ketika sekuat tenaga tali pancing belut ditarik, Tardi terkejut, ternyata yang memakan umpannya bukan belut tetapi seekor ular hitam sebesar pergelangan tangan dan hampir saja menyemburkan bisa ke wajah Tardi. Tardi pun menjerit, ular dia lempar, Tardi lari ngebrit, lari ke arah seberang sungai menuju pesawahan. Tardi lari sekuat tenaga saking kaget dan takutnya. Lalu akhirnya jatuh terduduk dengan napas tersengal-sengal. Apes, jancuk, tak kira belut, nyatanya malah ular hitam. Kok aneh, ular hitam kok di lubang sungai? Pikir si Tardi. Kan gak wajar dong, masa ular kobra nyarang di pinggir sungai? Gak normal loh. Maka di sini Tardi pun begitu keheranan. Lalu pandangan Tardi tak sengaja tertuju ke arah tempat si Kusno. Lah, itu senter kok kayak nyemplung ke air. Lagi ngapain si Kusno? "Nah, Kusno, Kusno, aku loh hampir dipatok ular. No, Kusno." Tardi teriak-teriak manggil Kusno, namun si Kusno tak nyaut sama sekali. Penasaran, Tardi pun sambil nesu-nesu berjalan mendekat ke arah tempat si Kusno. "No, Kusno, jangan bercanda dong. No, Kusno." Tetap si Kusno ini tak menjawab sama sekali. Lampu senternya Kusno yang nyemplung ke air padam. Tardi pun mendekat ke pinggiran sungai. Ketika senter Tardi dia nyalakan, terkejut bukan main si Tardi melihat sosok Kusno sudah telungkup
mengambang di atas air. Kedua tangannya masih memegang alat setrum ikan. Ya Allah, no, Kusno, Kusno. Yakinlah betul kalau memang Kusno sudah tak bernyawa. Di sini jatuh lemas si Tardi. Ketakutan, muka sampai pucat pasi. Mario, Mario, tolong, teriak Tardi. Namun Mario ada di ujung sawah sana. Tardi pun lantas berdiri, setengah berlari sempoyongan menuju ke arah Mario sambil terus teriak meminta pertolongan. Mario yang lagi asik nyodok-nyodok lubang belut tuh pakai pancingan, dia pun terperanjat. Kayak ada yang teriak minta tolong. Dia pun noleh kiri kanan. Terlihat di kejauhan dari arah sungai, Tardi yang berlarian sambil gupai-gupai tangan. Senter Mario pun dinyalakan, langsung dia berdiri. Di, ana apa di? Mar, tolong Mar, koncoku mati Mar. Mendengar itu, terkejut bukan main Mario. Lantas ngabret nyamperin ke Tardi yang langsung jatuh terduduk lemas. Ono apa di? Mar, si Kusno mati Mar. Mati? Kok bisa? Belum juga 1 jam loh kita nyari ikan. Dah tahu Mar, dah tahu. Aku lemes Mar, aku lemas. Lah di sini Mario langsung ngecek ke lokasi tempatnya Kusno. Tiba di situ, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. No, Kusno, ya Allah, mati nih bocah. Ya Allah ya Robi. Mario pun langsung kembali menemui Tardi. Di, gimana ini Di? Kok bisa si Kusno mati? Nggak tahu aku Mar, nggak tahu. Tolong Mar, tolong. Yowis, kamu duduk di sini, nunggu saja. Aku mau ke pekampungan, minta tolong warga. Tardi mengangguk, Mario pun setengah lari langsung balik ke Kalijaya. Tiba di pekampungan, Mario teriak sekuat tenaga meminta tolong. Di mana waktu itu warga pun langsung berdatangan berkerumun. Lah, ada apa Mar? Itu Pak, si Kusno Pak, si Kusno mati. Kusno? Mati? Di mana? Di kali Pak, di kali. Lah di sini warga pun langsung berlarian bersama Mario berbondong-bondong menuju pinggiran sungai di area pesawahan. Tiba di sana, betullah Kusno memang sudah tak bernyawa. Langsung dievakuasi, dibawa naik oleh warga dari sungai. Lalu jenazahnya Kusno digolendang pakai kain sarung dan batang kayu sebagai pemikul. Dimasukkan ke tandu darurat, jenazahnya Kusno dibawa pulang ke Kalijaya. Tiba di rumah mertuanya Kusno, istri dan bapak mertuanya pun menjerit. Terlebih lagi, ibu bapaknya Kusno ketika mendengar anak mereka mati, bapaknya itu ampe pingsan tak sadarkan diri. Di sini, akhirnya pihak kepolisian pun datang ketika mendapat laporan dari warga. Nah anehnya, Tardi ketika bersama-sama warga pulang ke Kalijaya, dia ini seperti orang linglung. Tardi ditanyai oleh pihak kepolisian, namun jawabannya selalu ngawur. Persis seperti orang yang gak punya pikiran. Yang keluar dari mulutnya cuman Kusno dan ikan. Membuat semua orang begitu kebingungan. Lalu pagi harinya, jenazah Kusno pun diurus di kediaman ibu bapak kandungnya. Dan selama pengurusan jenazahnya ini, bapaknya Kusno masih pingsan belum sadar sama sekali. Sampai jenazah dibawa ke pemakaman, Mario tak ikut karena memilih menjaga bapaknya Kusno yang masih pingsan. Tardi ikut mengantar jenazah Kusno ke pemakaman di kampung Kalijaya. Nah, ketika prosesi pemakaman, jenazah dari
Kusno itu diturunkan ke liang lahat. Namun ketika jenazah turun, disinilah Tardi ini nyerocos seperti orang gila. Kok bisa? Iya, ikan. Pasti gara-gara ikan. Tak salah lagi. Ini pasti gara-gara ikan itu. Woi, sadar woi, sadar. Teriak warga di samping Tardi. Kamu ini nyerocos apa? Ngomong apa? Jangan ngelantur, nanti kesurupan. Tegur warga ke si Tardi. Mario mana? Si Mario di rumah bapaknya Kusno. Ada apa? Ikan Pak, ikan. Waktu sebelum mati Kusno bilang dia dapat ikan besar. Tapi di dekat jenazahnya tak ada ikan. Ini pasti gara-gara ikan siluman, ikan itu. Nah warga pun kan heran. Gak mengerti dengan apa yang Tardi ceritakan. Akhirnya Tardi pun bersama dengan warga kembali pulang. Tardi bersama keluarga almarhum pulang ke rumah orang tuanya Kusno. Yang kebetulan bapaknya Kusno sudah sadar. Melihat kedatangan Tardi, yang katanya Tardilah yang membawa Kusno ikut mancing nyari ikan, Tardi pun jadi sasaran kemarahan bapaknya Kusno. Tardi dipukuli. Namun Tardi tak melawan sama sekali karena dia memang merasa bersalah seolah menjadi penyebab kematian Kusno. Malam harinya selepas Isya, tahlilan pun digelar untuk mendoakan almarhum Kusno. Nah, bubar tahlil, Tardi dan Mario berjalan pulang sambil bercerita. Mar, kamu sadar enggak Mar? Ada yang aneh dengan kematian si Kusno. Lah, aneh gimana Di? Mar, waktu si Kusno teriak-teriak dapat ikan besar, aku hampir dipatok ular hitam. Yo masa iya ular hitam itu diam di lubang belut di dalam sungai. Lah waktu kamu nemuin jenazahnya si Mario, kamu lihat enggak ada ikan besar di tangannya Mario? Gak ada kan? Iya ya, gak ada ikan sama sekali. Mestinya ikan yang disetrum itu kan langsung mati. Tapi memang gak ada ikan Di. Nah itu Mar, aku curiga. Opo jangan-jangan si Kusno itu mati jadi korban hantu banyu, penunggu sungai Kaliwedi. Bisa jadi. Tapi sudahlah. Itu kan sudah terjadi juga. Kita doakan saja. Mudah-mudahan si Kusno tenang di alam sana. Wis, Di, jangan jadi pikiran. Ini sudah takdir Sang Hyang Widi. Sudah takdirnya Gusti. Kita pulang. Ajak Mario. Awalnya pasca kematian si Kusno, ini gak ada hal aneh yang terjadi di kampung Kalijaya. Sampai akhirnya di malam ketiga kematian Kusno. Waktu itu sekitar jam 10 malam, salah satu warga desa Kalijaya, sebut saja namanya Mas Jono. Mas Jono ini jam 10 malam keluar dari rumah bermaksud mau ke warung beli rokok. Jam 10 malam itu desa Kalijaya sudah mulai terlihat begitu sepi. Lampu-lampu di beberapa rumah sudah dimatikan, pertanda para penghuni sudah tertidur lelap. Mas Jono pun berjalan menuju jalanan kampung yang mengarah ke warung di ujung desa. Ketika sedang berjalan sendirian, lah aneh, kok merinding kayak gini ya? Perasaan agak berbeda juga. Ini ada apa? Pikir Mas Jono. Gak biasanya pula anjing-anjing di kampung Kalijaya malam itu saling bersahutan, melolong tiada henti, membuat suasana
begitu menakutkan bagi Mas Jono. Mas Jono pun terus berjalan di kegelapan jalanan desa. Sampai tiba-tiba, gebruk, 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 terdengar suara ribut di atas jalanan tanah. Mas Jono pun mendekat. Loh, kok ada ikan? Terlihat beberapa ikan besar menggelepar-gelepar di jalanan. Aneh, ikan dari mana? Gak ada hujan, gak ada banjir. Sungai pun jauh dari sini. Kok ada ikan di mari? Apa ada orang ya? Bawa ikannya pada berjatuhan, pikir Mas Jono. Merasa sayang melihat ikan yang masih hidup dan begitu besar, Jono pun jongkok berniat mengambil dan membawa pulang ikan-ikan itu. Ikan pertama langsung ditangkap oleh Jono, dipegang dengan tangan kiri. Ikan kedua ditangkap dengan tangan kanan. Dan masih terlihat ada ikan berceceran bagian depan. 2 ikan sudah ditangkap oleh Mas Jono. Dan ketika Jono mau menangkap ikan ketiga, Jono terdiam, mencium bau minyak serimpi yang begitu tajam. Tak selang lama terdengar suara teguran. Pak De, jangan diambil. Itu ikan-ikan punyaku, Pak De. Waduh, yo maaf. Tak kira orang bawa ikan, ikannya berjatuhan. Tak kira bukan ikan milik masnya, ucap Jono. Yang ketika Jono menengadahkan kepala sambil perlahan berdiri, terkejut dia. Ternyata bau minyak serimpi berasal dari sosok yang berdiri di hadapannya. Sosok pocong yang wajahnya begitu ceples mirip dengan almarhum Kusno. Jangan dibawa ikannya, Pak De. Itu ikan punyaku, Pak De. Jono pun teriak sekuat tenaga, menjerit meminta tolong, lari pontang-panting balik menuju ke arah rumahnya. Nah, warga yang mendengar suara teriakannya Jono semua pun pada keluar. Lah, Mas Jono, kenapa Mas? Alah, tolong Pak, tolong. Ono pocong Pak, ono pocong Pak. Pocong? Pocong di mana? Jono hanya nunjuk-nunjuk ke arah ujung jalanan desa. Pocong siapa? Pocong dari mana? Anu Pak, demi Allah Pak, aku ketemu pocong. Pocongnya si Kusno. Mendengar Mas Jono bertemu penampakan pocong Kusno, warga pun terkejut bukan main. Rasa takut langsung hinggap di hati dan pikiran mereka. Walah, jangan-jangan si Kusno itu mati penasaran. Dia itu kan masih pengantin baru. Dah, gawat ini, gawat. Ya wes, bubar-bubar, pulang, ucap seorang warga. Warga pun semua membubarkan diri, termasuk Jono yang bergegas lari kembali ke rumahnya. Esoknya, kabar tentang munculnya pocong si Kusno menyebar begitu cepat, membuat warga Kalijaya gempar. Dan di malam keempat, pasca mendengar pocongnya Kusno berkeliaran, warga pun dilanda ketakutan. Sekitar jam 9 malam, hampir semua warga desa Kalijaya tutup pintu rapat, gordeng ditutup. Takut muncul kembali pocongnya si Kusno. Lewat jam 9, kampung Kalijaya ini sepi. Sudah seperti kampung mati. Tak ada yang berani keluar sama sekali. Singkat cerita, menjelang tengah malam, saat semua warga sedang tertidur begitu lelap, di sebuah rumah yang berada di ujung desa, yang jalanan itu menuju ke batas desa, ke area pesawahan dan sungai tempat si Kusno mati. Pemilik rumah yang sebut saja bernama Kang Darto, dia tertidur lelap di samping sang istri. Namun saat tertidur lelap di dalam kamar, Darto terbangun karena mendengar suara
yang melompat-lompat di jalanan di dekat rumah mereka. Lah, kayak ada orang lompat-lompat. Bluk, bluk, bluk. Terdengar begitu jelas. Bukan hanya itu. Bau kembang dan bau minyak serimpi itu tercium menyengat di hidungnya Kang Darto. Darto yang penasaran walau dalam hati begitu ketakutan, dia pun keluar dari kamar menuju ke ruang tamu. Ketika berdiri di ruang tamu yang begitu gelap, hanya lampu luar yang dinyalakan. Darto yang baru berjalan beberapa langkah langsung terdiam karena melihat siluet bayangan sosok yang melompat-lompat bentuknya seperti pocong. Lah di sini Darto pun teringat ceritanya Jono yang melihat penampakan pocong si Kusno. Baru saja Darto mau lari balik ke dalam kamar, tiba-tiba tuh pocong sudah ada di depan jendela, terlihat bayangannya dari gordeng, lantas membenturkan kepala ke pintu, mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, "Pak De, Pak De, mana ikanku Pak De? Mana ikanku? Kembalikan Pak De, kembalikan." Itulah kata-kata yang keluar dari mulut pocong Kusno. Di sini Kang Darto langsung lari ngabret ke dalam kamar, pintu ditutup, loncat ke ranjang memeluk istrinya begitu erat. Istri Kang Darto pun terbangun. Lah, ono apa Thomas? Jangan berisik, kau dengar tuh pocong si Kusno gentayangan ngetuk-ngetuk pintu rumah kita. Oh, Darto begitu panik. Lah istrinya Darto pasang telinga, langsung merinding dan memeluk Darto suaminya. Karena jelas si Kusno itu terus menanyakan keberadaan ikan miliknya sambil tak henti-hentinya menggedor-gedor pintu rumah mereka. Dan ternyata malam itu bukan hanya rumah Kang Darto yang didatangi, tetapi semua rumah warga Kalijaya termasuk rumah mertua dan Utari istrinya. Semenjak kejadian itu, rasa takut warga semakin menjadi-jadi. Kusno gentayangan, jadi arwah penasaran. Bahkan orang tua Kusno begitu merasa malu namun tak bisa berbuat apa-apa. Karena bapaknya Kusno sendiri pun ketakutan. Tiap malam pintu rumahnya digedor oleh pocong anaknya yang sama menanyakan keberadaan ikan miliknya. Jadi tiap malam ini pocong si Kusno gentayangan di desa Kalijaya ngetuk-ngetuk pintu. Mana ikanku? Mana ikanku? Mana ikanku? Itulah yang terjadi. Sebagian besar warga yang sudah tak kuat dengan teror setiap malam akhirnya memilih pergi dari desa Kalijaya ke rumah kerabat mereka. Termasuk Mario yang memilih pulang ke rumah orang tuanya di Kedung Jati. Dan Mario ketika di Kedung Jati cerita ke warga yang ada di sana. Salah satunya suami dari Bu Surti. Tak cukup sampai teror tiap malam ngetuk-ngetuk pintu sambil mencari menanyakan keberadaan ikan miliknya. Pocong Kusno ini semakin menjadi-jadi. Biasanya muncul di tengah malam, namun semakin lama kemunculannya mulai tak menentu. Nah, waktu itu di kampung-kampung, khususnya di desa Kalijaya, itu kalau mau maghrib, semua anak-anak kan pergi ke musola, sholat berjamaah dan belajar ngaji di sana. Nah, waktu itu anak-anak desa Kalijaya selepas selesai ngaji sambil menunggu waktu sholat isya, mereka bermain di halaman musola. Kebetulan halaman musola desa Kalijaya itu berbatasan dengan kebun pisang
milik warga. Nah, ketika anak-anak sedang bermain, berlarian, main petak umpet, tiba-tiba ada salah satu anak yang menjerit ketakutan, pocong, sambil lari ke arah musola. Anak-anak lain pun menoleh ke arah kebun pisang. Dan saat itu semua anak-anak termasuk Ustadz Hidayat, imam musola, melihat sosok pocong Kusno berdiri di samping pohon pisang, menggerakkan badan ke kiri ke kanan. Lah di sini Ustadz Hidayat, pemuka agama di Desa Kalijaya, ternyata sama penakutnya dengan anak-anak didiknya. Anak-anak dibawa masuk semua ke musola. Pintu ditutup dan dikunci dari dalam, termasuk jendela ditutup rapat pula. Dan tak berselang lama, Ustadz Hidayat menyalakan mikrofon masjid, memberi pengumuman lewat toa musola, mengabarkan muncul sosok pocong Kusno dan semua orang tua anak-anak disuruh menjemput anak-anak mereka ke musola. Karena Ustadz Hidayat ketakutan kalau harus mengantar mereka satu persatu. Sedangkan keberadaan pocong si Kusno masih terlihat jelas dari balik jendela musola, tetap berdiri di samping pohon pisang. Ini Ustadz aja sampai takut loh sama tuh pocong. Gak sadar dia nanti juga bakal dijadiin pocong kalau mati. Nah, orang tua siswa pun akhirnya mau tak mau datang menjemput ke musola. Walau dengan hati ketakutan, namun karena banyak orang bergerombolan, mereka berharap ketika muncul pocong si Kusno tak terlalu takut karena ada teman. Lari bareng, pikirannya kayak gitu. Namun ketika tiba di halaman musola, tuh pocong sudah nggak ada. Ustadz Hidayat masih terlihat pucat pasi dengan keringat dingin membasahi jidatnya. Akhirnya sholat isya pun dilakukan di rumah. Ustadz Hidayat pun malah minta diantar warga pulang karena dia begitu ketakutan. Malam yang lainnya, bukan hanya warga Kalijaya yang didatangi, bahkan istrinya Kusno, Utari, itu sampai nggak berani tidur sendiri. Dia selalu minta ditemani oleh ibu ataupun bapaknya. Karena terjadi satu peristiwa yang membuat Utari trauma hingga saat ini. Waktu itu, Utari yang tertidur lelap di kamar ibunya terbangun sekitar jam 11 malam, ingin buang air kecil ke kamar mandi. Nah, kamar mandi di rumah Utari itu berada di belakang, terpisah dengan rumah utama. Utari walaupun ada rasa takut dalam hati, tapi hajat buang air kecilnya gak mungkin dia tahan. Maka dengan ketakutan, Utari pun berjalan ke dapur. Lampu dia nyalakan, pelingak-pelinguk, ngintip lewat jendela dapur ke arah luar, memastikan situasi aman atau tidak. Dirasa situasi aman, barulah Utari membuka pintu, perlahan keluar dari dapur menuju ke kamar mandi. Tiba di kamar mandi, jongkok buang air kecil tuh. Habis cebok lantas berdiri, kok bau serimpi, ucap Utari. Utari mencium bau minyak serimpi yang begitu kencang. Meremang seketika bulu kuduk Utari. Rasa takut langsung melanda. Buru-burulah Utari keluar dari kamar mandi, setengah lari masuk ke dalam dapur. Baru saja mau menutup pintu dapur, Utari langsung tegang seketika. Dari arah belakang Utari ada yang berbicara. Utari, ini ikannya. Goreng sana, goreng agak kering ya, ucap suara di belakang Utari. Utari pucat pasi mengenali suara itu adalah suaranya Kusno. Dan begitu Utari berbalik, dia pun menjerit sekuat tenaga melihat pocong Kusno berkalungkan ikan-ikan besar yang masih hidup menggelepar.
Kusno nyuruh Utari goreng tuh ikan. Jeritan Utari membangunkan ibu dan bapaknya yang lantas berlarian ke dapur. Ketika tiba di dapur, Utari sudah pingsan tergeletak tak sadarkan diri di lantai dapur dengan beberapa ekor ikan yang masih hidup. Makin gempar tuh warga Kalijaya dengar cerita apa yang dialami Utari semalam. Lah di sini warga yang penakut yang masih mencoba bertahan tinggal di Kalijaya akhirnya semua pergi mengungsi. Termasuk keluarganya Utari. Karena Utari semenjak didatangi oleh Kusno, malam berikutnya Kusno katanya kembali datang gedor-gedor pintu jendela. Dan ketika gorden jendela tersingkap dengan sendirinya, Utari kembali melihat pocong Kusno berkalungkan ikan-ikan hidup. Rentetan kejadian teror pocongnya Kusno tak berhenti sampai di situ saja. Satu saat ada warga Kedung Jati, namanya Mas Dalijo. Mas Dalijo ini memang kerja bagian malam. Waktu itu Mas Dalijo sudah seminggu tak pulang. Jadi dia ini nggak tahu perkembangan update terbaru di daerah tempat tinggalnya. Nah, Dalijo pulang dari tempat kerja naik motor sambil gendong tas besar berisi pakaian kotor. Menuju ke desa Kedung Jati, itu harus melewati desa Kalijaya. Nah, ketika tepat lewat di desa Kalijaya, tumben, nih desa kok sepi amat ya, pikir Dalijo. Motor berjalan semakin jauh dan saat itu Dalijo merasa heran karena tak menemui satu orang pun manusia. Malah ketika semakin jauh berjalan mengendarai motornya, Dalijo mulai berinding, bulu kuduknya mulai meremang ketika mencium bau minyak serimpi yang begitu kuat, begitu kencang. Semua tahu bau minyak serimpi itu bau mayat. Karena jenazah memang umumnya menggunakan minyak serimpi, minyak air mata duyung. Di tengah Dalijo yang sedang ketakutan sambil mengendarai motornya, tiba-tiba ada yang lompat dari pinggir jalan berhenti tepat di depan motornya Dalijo. Dalijo terkejut, motor dia banting ke kiri, gas ditarik panjang, hampir lompat tuh motor. Yang tadi lompat ke tengah tak lain adalah sosok pocong. Bahkan Dalijo yang terjatuh tak jauh dari sosok pocong. Dia sempat menoleh. Pocong itu menoleh pula ke arah Dalijo lalu berkata, "Kang, mana ikanku, Kang?" Di sini Dalijo terkejut tentunya. Ada pocong nanyain ikan, sedangkan ikan ada dikalungkan di leher si pocong. Dalijo yang begitu panik dan ketakutan lantas buru-buru bangun. Motor dia dorong lari dari sosok si pocong. Tiba di Kedung Jati, Dalijo pun langsung nyamperin ke pos ronda, di mana di situ ada beberapa warga yang sedang tugas giliran ronda. Dalijo pun cerita apa yang dia alami ketika melewati desa Kalijaya. Dan dari para peronda lah, Dalijo pun baru paham dan baru tahu ternyata di Kalijaya sedang ada teror pocong yang gentayangan. "Itu pocongnya siapa sih, Kang?" tanya Dalijo. "Itu loh, salah satu warga Kalijaya, namanya Kusno. Katanya dia mati waktu nyari ikan di sungai di pinggiran sawah, di batas desa loh." "Oh, pantesan. Anehnya loh, Kang. Dia itu nanyain ke saya, mana ikan saya, Kang. Padahal ikannya itu banyak dikalungin di lehernya." "Lah kira-kira tuh pocong dapat ikan dari mana ya?" tanya Dalijo kebingungan. Yang lain pun baru ngeh. "Iya juga ya. Katanya tuh pocong bawa-bawa ikan hidup. Dapat dari mana dia?"
Ngomong-ngomong, 2 hari lalu ada pula loh kejadian yang begitu menggemparkan di desa Kalijaya. Jadian apa, Jang? Ini loh, Kang. Beberapa malam yang lalu, anak-anak muda di Kalijaya seperti biasa kan, malam minggu itu mereka sering pada nongkrong di warung kopi pinggiran jalan itu loh, deket pangkalan ojek. Oh iya. Lah terus, nah tengah malam itu Kang, tuh para pemuda lagi asik ngopi sambil main gitar. Lah tiba-tiba ada yang minta pesan kopi 1. Ucap si Ujang yang cerita nih. Pak, kopinya 1 pak. Ya siap, ucap pemilik warung. Para pemuda tak ada yang menoleh, masih asik main gitar nyanyi-nyanyi. Lah ketika si pemilik warung berdiri dan bertanya, mau kopi susu apa kopi hitam mas? Namun tak ada jawaban. Para pemuda pun menoleh ke arah suara tadi. Ketika menoleh, mereka semua teriak, lompat lari tunggang langgang nabrak becak. Yang pesen kopi ternyata pocongnya Kusno. Nah, itulah puncaknya. Sampai akhirnya semua warga bubar dari desa Kalijaya pada pindah ngungsi ke desa-desa tetangga. Sedangkan para pengurus RT RW di desa Kalijaya begitu khawatir dengan teror yang sudah 3 minggu lamanya melanda desa mereka. Akhirnya pada rempugan nih para pengurus masyarakat di sana, termasuk sesepuhnya juga. Bahkan si Ustadz Dayat yang ketakutan sama pocong Kusno ikut musyawarah pula. Di sini mereka semua mencari solusi agar pocong Kusno tidak gentayangan lagi. Sampai akhirnya Ustadz Hidayat pun berkata, begini saja, terus terang kalau sama yang namanya setan, saya ini penakut. Lah Kang Hidayat ini kan Ustadz. Lah Ustadz juga saya kan cuma ngajar ngaji, bukan ngurusin setan. Tapi kalau mau masalah ini cepat selesai, saran saya, coba undang Kiai Jamhuri dari pesantren itu loh yang di kecamatan. Pasti beliau mampu menyelesaikan masalah ini. Akhirnya sepakat nih warga yang rembugan waktu itu mau ngondang Kiai Jamhuri. Beberapa orang pun diutus ke pesantrennya Kiai Jamhuri. Kiai Jamhuri dijemput, dibawa ke desa Kalijaya. Lantas malam itu, ketika Kiai Jamhuri pertama tinggal di desa Kalijaya, dia pun mengumpulkan semua warga yang masih ada di sana untuk menjalankan istighosah bersama di musola Kampung Kalijaya. Istighosah pun digelar malam itu. Namun ketika jamaah sedang istighosah dipimpin Kiai Jamhuri, ada satu ibu-ibu yang orang lain asik wiridan, asik baca ratib dan sejenisnya. Lah ini si ibu-ibu, dia malah pelingak-pelinguk ketawa ketiwi ketika menengok ke belakang. Ibu-ibu itu menjerit bertatapan dengan sosok pocong Kusno. Ribut tuh di musola. Kiai Jamhuri pun menenangkan semua orang. Dan pocong si Kusno hilang seketika. Esok paginya, Kiai Jamhuri mengajak warga bersama-sama menuju ke kuburannya si Kusno sambil membawa air doa yang semalam istighosah. Air doa itu pun dibawa ke kuburannya Kusno. Bersama-sama dengan warga yang turut hadir saat itu, Kiai Jamhuri memimpin doa bersama tawasulan bareng di makamnya Kusno. Lalu air doa dikucurkan ke kuburannya Kusno. Selepas selesai rangkaian acara itu, ketua RT di sana pun bertanya, Pak Kiai, ini bagaimana Pak Kiai? Apa dijamin aman? Insya Allah sudah aman. Pocong itu tak akan lagi berkeliaran di kampung ini. Tapi Pak Kiai, sebenarnya itu memang beneran pocongnya Kusno? Arwahnya si Kusno? Atau apa Pak Kiai? Tentunya bukan.
Tapi nanti kita cerita di rumah Pak RT saja, ajak Kiai Jamhuri. Nah, orang-orang pun yang penasaran pada ngikut nih ke rumahnya si Pak RT. Pak RT pun buatkan kopi buat Kiai Jamhuri. Sambil ngerokok, Kiai Jamhuri pun berkata, orang yang sudah meninggal dunia, insya Allah tak bisa bergentayangan. Nah, yang bergentayangan meneror kampung ini, itu korinnya si Kusno. Mewakili rasa penasarannya Kusno. Kan katanya sebelum mati si Kusno ini pengen banget makan ikan. Sampai bela-belain nyari ikan ke sungai. Lah terus mati kesetrum. Nah inilah rasa penasarannya Kusno ini yang dibawa sama Tukorin meneror warga. Makanya ketika datang pasti selalu bawa ikan. Oh gitu Pak Kiai. Tahu kayak gitu ya tak gorengin aja ikan kasih ke si Kusno. Ya jangan. Sama bodohnya kalau kayak gitu. Sudahlah. Masalah sudah selesai. Pak Kiai mau pamit pulang. Aduh, jangan dulu Pak Kiai. Jangan dulu pulang. Tunggulah barang beberapa hari sampai kampung ini betul-betul aman. Iya Pak Kiai, jangan dulu pulang, ucap semua warga. Akhirnya Kiai Jamhuri pun mengalah. Karena bujukan warga, Kiai Jamhuri sampai 1 minggu lamanya tinggal di desa Kalijaya. Selepas 1 minggu Kiai Jamhuri tinggal di sana, sosok pocongnya Kusno memang tak ada lagi bergentayangan dan barulah warga-warga yang mengungsi ke desa-desa tetangga pada kembali pulang tinggal lagi di desa Kalijaya. Kehidupan kembali berjalan, pocong Kusno pun hanya tinggal cerita. Nah, itulah kisah teror pocong Kusno yang berkeliaran membawa ikan dari daerah Grobogan.